Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Hairudin. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di SMA Handayani 1 Pamengkut. Teknik pengolahan makanan khas daerah. Pada hakikatnya, memasak adalah suatu proses pemanasan bahan makanan. Tujuan pemanasan tersebut adalah untuk meningkatkan rasa, memudahkan pencernaan, memperbaiki tekstur, meningkatkan penampilan, dan mematikan kuman. Perambatan panas ke dalam makanan. Perambatan panas dari suatu sumber panas ke dalam makanan yang dimasak dapat melalui 3 cara, yaitu yang pertama, cara konduksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak. Misalnya merebus sayuran, di mana air dan bahan makanan saling menyatu. Lalu yang kedua, konveksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Contohnya menggunakan oven, terjadi sirkulasi uap panas. Lalu yang ketiga ada radiasi, yaitu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Panas langsung ke bagian dalam bahan makanan kemudian menyebar ke seluruh bagian makanan. Misalnya memanaskan makanan dingin dari lemari es. Dengan menggunakan microwave oven, makanan tersebut akan cepat panas pada bagian luar maupun dalam. Dalam mengolah makanan, ada 3 teknik pengolahan untuk membuat makanan khas daerah, yaitu yang pertama ada teknik memasak basah, yang kedua teknik memasak kering, dan yang ketiga teknik memasak dengan menggunakan minyak. Yang pertama, teknik memasak basah adalah suatu teknik memasak di mana menggunakan cairan untuk proses pematangannya. Cairannya bukan cuma air saja, bisa juga menggunakan susu, kaldu, atau wine. Lama memasaknya tergantung dari teknik apa yang digunakan. Berikut ada beberapa teknik memasak basah, antara lain yang pertama, merebus atau boiling, adalah memasak bahan makanan di dalam cairan air, susu, ataupun kaldu yang mendidih di mana titik didihnya kurang lebih 100 derajat Celcius sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Contoh masakan demikian adalah urap sayuran, kentang rebus, dan lain-lain. Yang kedua, simmering adalah merebus bahan makanan sampai titik didih kurang lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian api dikecilkan kurang dari 1000 derajat Celcius. Proses merebus masih terus berlangsung. Contoh dari makanan tersebut adalah membuat kaldu. Teknik ini di Indonesia dikenal dengan menyemur. Yang ketiga ada poaching. Ialah merebus bahan makan di dalam air yang sedikit dengan api kecil. Temperatur kurang dari 1000 derajat Celcius. Proses poaching terjadi perlahan-lahan dan sesuai untuk bahan makanan yang mudah dimasak dengan tekstur yang lembut, misalnya telur, ikan, dan buah-buahan. Yang keempat, menyetup atau stewing. Ialah memasak bahan makanan di dalam cairan, baik air, kaldu, ataupun saus, dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Contoh masakan ini adalah opor ayam, gulai kambing, dan lain-lain. Menyetup juga dapat dilakukan pada buah-buahan dengan menggunakan air gula dan kadang-kadang diberi aroma dan dari cengkeh ataupun kayu manis. Yang kelima, braising adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air ataupun kaldu. Braising cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis-tipis untuk melembutkan serat-seratnya. Bahan makanan yang dapat dimasak secara braising antara lain daging sapi, ayam, ataupun itik, dan juga sayur-sayuran. Contoh masakan braising antara lain ayam goreng dan ayam kecap. Yang keenam, mengukus atau steaming, ialah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Alat yang digunakan ialah risopan, dandang dengan kukusan, langseng, dan soblungan atau kelakat. Cara ini lebih baik daripada merebus. Contoh masakan ini adalah nasi kukus dan puding kukus. Yang ketujuh, mentim, ialah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci, yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lainnya. Cara ini memerlukan waktu yang cukup lama. Contoh masakan ini adalah nasi tim dan puding roti. Yang kedelapan ada memblansir atau blancing, ialah merebus sebentar bahan makanan dengan air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau, misalnya lobak, isi perut, rebung, dan
Tulang untuk kaldu. Bahan makanan yang akan diawetkan perlu diblansir supaya warnanya tetap baik, misalnya cabai merah. Yang kedua, teknik memasak kering. Dalam teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya. Karena tidak adanya air, maka panasnya bisa lebih tinggi dibanding dengan teknik basah. Teknik memasak kering ada beberapa macamnya. Yang pertama, memanggang. Ialah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Api tersebut diletakkan di bawah makanan yang dimasak sehingga menimbulkan aroma yang sedap. Teknik ini ada dua macamnya. Yang pertama ada griddling atau pan broiling. Ialah memanggang di atas sebuah griddle, yaitu lempengan besi yang rata yang diletakkan di atas perapian. Pan broiling ialah memanggang di atas sebuah wajan dadar. Pada griddling maupun pan broiling perlu menggunakan minyak sedikit agar bahan makanan tidak melekat pada alat masak. Lalu yang kedua ada roasting. Ialah metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Bahan makanan yang dipanggang biasanya daging ataupun ayam dalam bentuk besar. Lalu teknik memasak kering yang lainnya adalah mengepan atau mengopen. Mengepan atau mengopen atau baking ialah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Mengepan lebih tepat untuk memasak adonan roti dan kue. Contoh masakan ini adalah macam-macam roti dan macam-macam kue. Lalu yang ketiga ada menggongseng atau menyangan. Menyangan atau menggongseng ialah memasak bahan makanan tanpa minyak. Selain membuat masak bahan makanan, juga membuat aroma yang sedap. Alat yang digunakan adalah wajan berdasarkan tebal atau kuali dari tanah liat. Seringkali digunakan pasir sebagai pengganti minyak agar panasnya rata. Bahan makanan yang disangrai misalnya kacang tanah, ketumbar, dan kemiri. Yang ketiga, teknik memasak dengan menggunakan minyak. Merupakan teknik memasak yang menggunakan minyak sebagai medium penghantar panas. Ada beberapa teknik memasak dengan menggunakan minyak, diantaranya yaitu menumis dan menggoreng. Menumis ialah memasak bahan makanan dengan minyak ataupun lemak sedikit sambil diaduk. Bumbu yang ditumis akan mengeluarkan aroma yang sedap. Sayuran terasa lebih gurih dan lebih enak. Bahan makanan yang ditumis adalah bahan makanan dengan tekstur yang lembut. Contoh masakan ini adalah tumis kangkung. Menumis ini ada beberapa jenisnya, ada sauteing, shallow frying, ataupun stir frying. Sauteing atau tumis adalah teknik menggoreng menggunakan sedikit minyak pada temperatur tinggi. Umumnya, teknik ini digunakan untuk makanan dengan ukuran kecil atau potongan kecil seperti potongan sayur, daging, ataupun ikan. Yang kedua ada shallow frying. Teknik ini umumnya menggunakan minyak hingga sepertiga atau setengah bahan makanan seperti daging, ikan, perkedel, dan beberapa jenis makanan lainnya. Seringkali juga jenis makanan ini dilapisi dengan tepung ataupun marinasi. Yang ketiga ada stir frying. Jenis teknik ini mirip dengan sauteing karena menggunakan temperatur tinggi, namun penggunaan minyaknya lebih banyak. Umumnya teknik ini digunakan untuk memasak Chinese food, yaitu menggunakan wajan wok. Pada teknik ini, panas untuk mematangkan masakan sebagian besar ditransfer dari cairan dalam masakan. Teknik memasak dengan minyak yang kedua yaitu menggoreng. Ada pan frying dan deep frying. Ialah memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada dua macam menggoreng, yaitu menggoreng di dalam minyak sedikit atau pan frying dan menggoreng di dalam minyak banyak atau deep frying. Sebagai contoh menggoreng di dalam minyak sedikit adalah menggoreng ayam, ikan, tahu, dan tempe. Adapun contoh menggoreng di dalam minyak banyak adalah menggoreng kentang, kerupuk, dan sejenisnya. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendrayati, SIP MM, dan Bapak Kepala SMA Handayani 1 Pamengpeuk, Bapak Asep Juanda, SPD. Salam Baraya Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.